Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5B, hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Kita memasuki KBM yang keempat ya, yang aktif itu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau di video kemarin Bu Sofi sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Maka di video kali ini Ibu akan membahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Maksud dari penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini, bila mana nanti kalian bertemu dengan model penjumlahan pecahan biasa ditambah pecahan desimal, atau persen ditambah desimal, atau sebaliknya pecahan biasa ditambah pecahan desimal, seperti itu. Jika kalian sudah paham di bagian awal, yaitu berupa penjumlahan pecahan biasa ataupun campuran, maka di video kali ini dan di video seterusnya untuk segala model pecahan nanti kalian akan paham dan mudah dipahami ya. Ini gampang sekali anak-anak sebenarnya. Kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama, 0,2 ditambah 1/5 sama dengan, nah kalian perhatikan dulu, 0,2 ini merupakan pecahan desimal, ditambah 1/5 merupakan pecahan biasa. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, supaya bisa seragam atau sama. Caranya bagaimana? Kita perhatikan 0,2, angka yang hidup itu angka berapa? Angka 2 kan? Kalau 0 jelas tidak. Maka kita tulis 2 per, di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 2 saja, tidak ada angka yang lain. Itu artinya per 10. Ingat ya, jika di belakang koma itu ada satu angka, maka itu artinya 1 per 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, 1, 2, ada 2 angka ya, itu artinya per 100. Jika di belakang koma ada misalkan 3 angka, 1, 2, 3, itu artinya per 1000. Jadi tinggal nambahin nolnya saja. Gampang kan anak-anak? Kita kembali lagi ke soal. 0,2 dirubah menjadi pecahan biasa, artinya menjadi 2 per 10 ditambah 1 per 5. Seperti biasa, lihat dari sini aja kita sudah melihatnya udah gampang ya. Kembali lagi ke model pecahan biasa yang dulu. Iya, kita samakan dulu penyebutnya karena penyebutnya di sini berbeda. Maka penyebut dari 10 dan 5 KPK kira-kira berapa? Kalau kita sudah terbiasa mencari KPK 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, itu gampang banget. Kita udah kelihatan KPK-nya berapa? KPK-nya 10. Apakah seperti itu? Pengen dibuktikan? Boleh. KPK dari 10 dan 5. 10. Kita 10 kali 1 10, sampai di sini dulu aja ya. Jadi belum ada perubahan. Baru kali 1. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Loh, udah kelihatan kan? Jadi KPK-nya 10. 10 dibagi 10 dapat 1, 1 dikali 2 2. 10 dibagi 5 dapat 2, 2 dikali 1 2. Nah, lanjut kita pakai garis bagi pemanjang. Jangan lupa anak-anak ya, jika dalam penulisan matematika itu harus ada tata caranya. Sampai nanti kalian kuliah, sampai kalian SMA ataupun sampai nanti di bangku kuliah itu seperti ini caranya. Jadi harus ada tata caranya, tidak boleh memanjang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Lanjut lagi ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4 per 10 sama dengan. Nah, apakah ini bisa diperkecil, Bu? Bisa. Kita cari FPB dari 4 dan 10. 4 dibagi 2, karena ini berupa bilangan genap, maka wajib dibagi 2. Pakai prima ya. Dapatnya 2. 2 merupakan prima, berarti udah selesai. 10 dibagi 2. Dapat 5. 5 prima udah selesai. Yang kembar mana? Ini sama ini kan. Nah, itu artinya dibagi 2, bawah dibagi 2. 4 dibagi 2 dapat 2. 10 dibagi 2 dapat 5. Hasil terakhir. Gampang kan anak-anak? Ya. Contoh yang kedua, misalkan berapa ya? Misalkan 20% ditambah 1 per 5. Perhatikan baik-baik ya. 20% ditambah 1 per 5. Yang namanya persen itu pasti per 100. Pintar. 20 ditulis per 100, dirubah dulu menjadi pecahan biasa sama
ditambah 1/5. Sama dengan penyebut dari 10, penyebut yang pertama 10, penyebut yang kedua 5. Biar nanti seragam penyebutnya, maka kira-kira penyebutnya bait apa? Atau kita mencari KPK dari 100 dan 5. Kira-kira berapa? Langkah yang pertama, lihat penyebut paling besar itu penyebutnya berapa? 100 kan? Coba kita langsung aja, nggak usah cari KPK dulu, langsung 100 dibagi 100, 1. Kalau 100 dibagi 5, kira-kira bisa nggak? Bisa, yaitu 20. Kalau misalkan kalian ketemu salah satu penyebutnya itu ada yang besar ada yang kecil, cari yang besar dulu. Yang besar dibagi yang besar pasti dapatnya 1. Yang besar dibagi yang kecil, bisa nggak? Kalau bisa berarti itu namanya penyebutnya atau KPK-nya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, berarti kita harus mencari KPK lagi, begitu ya. Jadi itu cara cepat mencari KPK. Berarti ini penyebutnya langsung ya, 100. 100 dibagi 1, 1. 1 dikali 20, 20. 100 dibagi 5, 20. 20 ditambah 1 dikali 1, 20. Lanjut. 20 ditambah 20 sama dengan 40/100. Nah, jika bertemu model seperti ini, langkahnya bagaimana, Bu? Kita mencari FPB kan untuk menyederhanakannya? Iya, betul. Tetapi lebih mudah lagi, kalian perhatikan. Ini ada angka 0, ini ada 0. Jika atas ada 0, bawah ada 0, dan itu letaknya di belakang semua, kita coret aja. Kalau atas coret 1, bawah juga coret 1. Artinya 4/10. 4/10 kebetulan di atas juga ada ya. Kita nggak perlu susah-susah lagi. Berarti 2/5. Kebetulan jawabannya sama ya anak-anak ya. Sudah nggak apa-apa, ini hanya sebatas contoh ya. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak, jika bertemu model soal yang kebetulan pecahannya berbeda, kalian nggak usah bingung. Jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami video kali ini. Jika kurang paham, boleh ditanyakan. Cukup sekian dari Bu Sofi, semangat belajar. Nanti Bu Sofi akan kirimkan tugas berupa foto. Semoga sukses ya. Cukup sekian video dari Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.